Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dini wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja kali puji, mari kita lipat zat yang maha suci yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan tugas UAS dan tugas TB pada malam hari ini. Adapun untuk menghemat waktu, mari kita mulai dengan topologi jaringan berbasis mikrotik dan plan di sebuah perusahaan. Di sini yang beranggotakan saya sendiri Agus Salim dengan 41123235. Di samping kiri saya ada Septian Dwi Saputra dengan 411232056. Lalu di samping kanan saya ada Rifki 411232054. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topologi jaringan berbasis mikrotik dan plan di sebuah perusahaan. Mohon slide-nya, Septian. Di sini kelompok kami berlatar belakang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menuntut perusahaan dan institusi untuk memiliki sistem jaringan komputer yang efisien, aman, dan mudah dikelola. Seiring bertambahnya jumlah pengguna dan perangkat jaringan, pengelolaan jaringan konvensional tanpa segmentasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan transpik, rendahnya keamanan data, serta sulitnya proses manajemen jaringan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan Virtual Local Area Network atau PLAN. PLAN memungkinkan membagi jaringan secara logis tanpa harus menambah perangkat fisik, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan pengelolaan. Dengan PLAN, jaringan dapat dipisahkan berdasarkan fungsi dan departemen, sehingga keamanan dan performa jaringan dapat ditingkatkan. Mikrotik sebagai perangkat jaringan yang fleksibel dan terjangkau memiliki kemampuan yang baik dan pengelolaan PLAN. Melalui simulasi topologi jaringan berbasis mikrotik dan PLAN, penggunaan dapat memahami konsep segmentasi jaringan, proses konfigurasi, serta pengujian konveksitas antara PLAN. Oleh karena itu, simulasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan PLAN pada jaringan kelola perusahaan atau institusi. Boleh slide-nya. Kedua, Mas Septian. Lalu perumusan masalah dari kelompok kami yaitu bagaimana cara merancang topologi menggunakan mikrotik dengan penerapan PLAN. Bagaimana langkah-langkah figurasi PLAN pada perangkat mikrotik dan switch mic kabel. Dan yang ketiga, bagaimana cara memastikan isolasi dan konektivitas jaringan antara perangkat dalam PLAN yang sama maupun berbeda. Dan yang keempat, apa manfaat penerapan PLAN berbasis mikrotik dan peningkatan efisien dan keamanan jaringan. Boleh slide selanjutnya. Lalu di sini simulasi topologi jaringan berbasis mikrotik dan PLAN. Seperti pada gambar di atas, kita akan membahas secara mendalam tentang simulasi topologi jaringan menggunakan perangkat mikrotik dan implementasi PLAN atau Virtual Local Area Network. Kelompok kami akan mengurai konsep dasar PLAN, peranan mikrotik dalam pengelolaan, langkah-langkah figurasi hingga studi kasus implementasi nyata. Lalu yang kelima, apa itu PLAN? Seperti pada gambar di samping, PLAN atau Virtual Area PLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Ini berarti dapat mengkelompokkan perangkat-perangkat dalam jaringan ke dalam segmen-segmen yang berbeda meskipun mereka terhubung ke switch fisik yang sama. Konsep ini sangat penting untuk efisien dan keamanan jaringan.
Plan memungkinkan segmentasi jaringan secara logis tanpa perlu perangkat fisik terpisah, mengurangi biaya infrastruktur dan kompleksitas tabel. Dan yang ketiga, mengurangi breakage Broadcast traffic. yang berlebihan sehingga meningkatkan performa dan keamanan jaringan. Setiap plan memiliki dominan broadcast-nya sendiri. Mikrotik pendukung membuat hingga 4095 plan dalam satu strand page fisik, memberikan fleksibilitas tinggi untuk desain jaringan dan kompleks. Pentingnya plan tidak hanya terletak pada penghematan biaya perangkat keras tetapi juga dapat meningkatkan kontrol keamanan. Dan plan administrator jaringan dapat dengan mudah mengisolasi departemen atau jenis pengguna tertentu, mencegah akses tidak sah, dan menyederhanakan pemecahan masalah jaringan. Selanjutnya, mikrotik dan plan atau peranan Paterboard efisiensi chipset switch Routerboard mikrotik terutama model dengan switch mampu mengelola lalu lintas plan secara efisien pada layar 2. Hal ini berarti memproses plan dilakukan langsung oleh hardware switch, tidak membebani CPU router dan memastikan kinerja jaringan yang optimal. Dan yang kedua, fleksibilitas implementasi. Plan di mikro dapat diterapkan pada berbagai jenis interface. Ini termasuk interface fisik seperti Through Ethernet maupun interface virtual seperti Brigde atau interface wireless. Fleksibilitas ini kemungkinan integrasi plan ke dalam berbagai skenario jaringan. Dan yang ketiga, contoh konfigurasi. Sebagai contoh, Enter 1 dapat difigurasi sebagai true port yang membawa semua switch plan dengan tag atau tag. Sementara Ether 2 dapat menjadi switch port yang hanya meneruskan stage untuk satu plan tanpa tag ke perangkat akhir. Kemampuan mikrotik dalam mengenali plan membuatnya menjadi sebuah plotter untuk membangun jaringan yang segmentasi, baik untuk kebutuhan bisnis kecil, sekolah, hingga ISP. Figurasi yang relatif mudah namun powerful adalah salah satu keunggulannya. Dan untuk slide ke-7 akan dibacakan oleh Septian. Waktu tepat dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah topologi simulasi jaringan VLAN mikrotik, yaitu simulasi topologi yang akan kita bangun menggunakan konsep star topologi dengan router mikrotik sebagai pusatnya. Ini adalah pendekatan umum untuk jaringan yang membutuhkan segmentasi dan manajemen terpusat. Sebagai contoh, router mikrotik berfungsi sebagai gateway utama dengan pengolahan VLAN, menyediakan konektivitas internet dan routing antar VLAN. Lalu switch manageable-nya terhubung ke router mikrotik, berfungsi untuk meneruskan traffic VLAN-nya ke berbagai segmen jaringan dan departemen yang berbeda, seperti lab komputer atau kantor atau area umum. Contohnya, implementasi VLAN dan topologi ini mencakup misalnya di finance itu bernama VLAN 100 untuk departemen keuangan dengan akses terbatas, dan VLAN 200 untuk manajer untuk staff yang menerjail dengan prioritas akses tertentu. Lalu untuk guest
Dia di VLAN 300 untuk pengunjung dengan akses internet saja dan terisolasi dengan jaringan internal. Desain ini memastikan bahwa setiap segmen jaringan memiliki identitas logisnya sendiri, meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang semudah mungkin sehingga memudahkan pengelola yang meningkatkan keamanan. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah konfigurasi VLAN di Mikrotik. Riset konfigurasi Mikrotik, langkah pertama yang sangat direkomendasikan adalah melakukan riset konfigurasi Mikrotik. Ini memastikan bahwa router bersih dari pengaturan lama yang mungkin saja mengganggu dan memungkinkan kita untuk memulai konfigurasi dari awal. Oke, selanjutnya adalah identifikasi router. Memberikan identitas unik pada router kita, misalnya R1 melalui menu sistem. Identity ini penting untuk memudahkan identifikasi dan manajemen jaringan, terutama jika Anda memiliki beberapa router Mikrotik. Oke, selanjutnya itu buat interface VLAN-nya. Membuat interface-nya itu baru memulai menu interface VLAN. Di sini Anda perlu menentukan dari VLAN ID-nya nomor identifikasi unik untuk VLAN, misalkan 100, 200, 300 dan sebagainya. Selanjutnya membuat interface fisik. Sebagai contoh, port fisik tempat VLAN-nya ini dilewatkan, misalnya R2 LAN. Lalu ulangi langkah ini untuk setiap VLAN yang ingin Anda buat. Contohnya ke VLAN 100 atau VLAN 200 atau VLAN 300. Konfigurasi awal ini sebenarnya fondasi untuk segmentasi jaringan logis kita, untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar dan menghindari masalah di next time di kemudian hari. Oke, ini sebagai contoh bagiannya. Kita masuk ke internet. Internet masuk ke Ethernet 1 dari server. Ethernet 0 terpecah di switch, lalu masuk Ethernet 3, Mikrotik membelah, dia mendapatkan internet, dan Ethernet 2 membaginya ke Ethernet 00. Di sini kita memiliki switch core. Switch core ini untuk membagi ke guest, manager, dan finance. Selanjutnya adalah langkah-langkah konfigurasi VLAN di Mikrotik. Langkah-langkahnya itu menurut saya cukup sederhana ya. Anda tinggal mengatur IP address untuk VLAN-nya, di set IP address untuk setiap interface VLAN yang telah dibuat. Misalnya Anda ingin membuat yang finance tadi itu, Anda tinggal buat VLAN 100, Anda bisa menetapkan 10.10.100.1 underscore 27. Di setiap VLAN-nya akan memiliki subnet IP. Subnet IP-nya sendiri memastikan instalasi logis antar segmen. Oke. Lalu setelah Anda mengatur IP, selanjutnya Anda harus mengkonfigurasi DHCP server. Oke, di sini konfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN ini akan memungkinkan klien di masing-masing VLAN untuk secara otomatis mendapatkan alamat IP gateway-nya dan DNS server yang sesuai dengan segmen VLAN mereka sendiri. Lanjutnya, Anda harus mengatur NIT masquerade-nya. Konfigurasi NIT masquerade pada interface 1 ini memungkinkan untuk perangkat di jaringan lokal, termasuk semua perangkat VLAN-nya ya, untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik dari router. Lalu langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap VLAN-nya berfungsi sebagai jaringan independen yang berkomunikasi secara internal dan juga memiliki akses keluar ke internet. Konfigurasi DHCP yang tepat akan mempermudah manajemen perangkat di setiap segmen. Oke, next. Selanjutnya adalah konfigurasi switch manageable dan trunk port. Oke, switch manageable adalah komponen kunci dalam mendistribusikan VLAN dari Mikrotik ke perangkat akhir.
konfigurasi port pada switch ini harus selaras dengan pengaturan VLAN di MikroTik. Sebagai contoh, di Ether 0 sebagai trunk port. Port ini terhubung ke MikroTik dan berfungsi sebagai trunk port, yang berarti itu Ether 0 akan membawa semua traffic VLAN. Semua traffic VLAN ini termasuk di VLAN 100, 200 dan 300 dengan tag-nya VLAN yang sesuai. Oke, selanjutnya di Ether 1, di Ether 2, di Ether 3 sebagai access port. Oke, port-port ini dikonfigurasi sebagai access port untuk VLAN tertentu, aka untag. Misalnya Enter 1 dikonfigurasi untuk VLAN 1 untuk finance. Semua perangkatnya terhubung di Enter 1 sebagai bagian dari VLAN finance. Dan selanjutnya seperti manager di VLAN 200 itu juga akan menjadi bagian dari VLAN manajernya, dan VLAN 300 sebagai guest. Semua perangkatnya akan menjadi bagian dari VLAN guestnya. Oke. Untuk memastikan VLAN diteruskan dengan benar ke perangkat akhir adalah menurut saya ini krusial banget agar setiap perangkat mendapatkan konektivitas yang sesuai dengan segmen VLAN-nya. Pengaturan ini dilakukan pada CLI, Command Line Interface, dan GUI, Graphic User Interface dari switch manageable Anda. Manajemen kita tergantung pada merek modelnya. Konsistensi antara konfigurasi MikroTik dan switch sangat penting untuk fungsionalitas VLAN yang benar. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rifki, silakan. Di sini saya izin melanjutkan simulasi pengujian konektivitas VLAN. Konektivitas dalam VLAN yang sama, lakukan ping antar perangkat yang berada dalam VLAN yang sama. Misalnya 2 PC di VLAN 100 finance, hasil yang diharapkan adalah berhasil. Ini menunjukkan bahwa perangkat dalam satu segmen VLAN dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa hambatan. Yang kedua, isolasi antar VLAN berbeda. Coba lakukan ping antar perangkat yang berada di VLAN yang berbeda. Misalnya PC di VLAN 300 atau guest ke PC VLAN 200, yaitu manager. Hasil yang diharapkan adalah gagal. Lalu yang ketiga, validasi isolasi traffic. Kegagalan ping antar VLAN yang berbeda ini menunjukkan bahwa isolasi traffic antar VLAN berjalan secara efektif. Ini adalah bukti bahwa VLAN berhasil memisahkan domain broadcast dan mengamankan komunikasi antar segmen. Pengujian ini adalah langkah validasi krusial setelah konfigurasi VLAN. Jika ada masalah konektivitas dalam VLAN yang sama atau konektivitas antar VLAN yang berbeda justru berhasil tanpa routing antar VLAN, maka perlu dilakukan troubleshooting pada konfigurasi MikroTik dan switch. Boleh di next. Sebentar lagi. Oke. Lalu ada manfaat dan studi kasus implementasi VLAN MikroTik. Implementasi VLAN dengan MikroTik membawa banyak manfaat, terutama dalam manajemen jaringan yang lebih baik dan peningkatan efisien operasional. Contoh studi kasus, SMPN 255 Jakarta berhasil mengimplementasikan VLAN untuk segmentasi jaringan sekolah. Dengan biaya yang efisien, mereka mampu memisahkan jaringan guru, siswa, dan administrasi. Lalu mengurangi kemacetan jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa domain broadcast yang lebih kecil, VLAN secara signifikan mengurangi jumlah broadcast traffic, sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan jaringan secara keseluruhan. Lalu memudahkan manajemen pengguna. Administrator dapat dengan mudah mengelola pengguna dan perangkat dalam kelompok logis. Kebijakan keamanan dan akses internet dapat diterapkan secara spesifik untuk setiap VLAN, menyederhanakan tugas administrasi jaringan. Lalu yang ada pengaturan akses berbeda. VLAN memungkinkan pengaturan tingkat akses yang berbeda untuk kelompok pengguna yang berbeda. Misalnya, siswa mungkin hanya memiliki akses internet terbatas, sementara guru memiliki akses ke sumber daya internal sekolah dan administrasi memiliki akses penuh.
Studi kasus seperti SMPN 255 Jakarta menunjukkan bahwa VLAN bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga solusi yang sangat relevan dan terjangkau untuk institusi pendidikan dan organisasi menengah lainnya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Solusi efektif untuk segmentasi. VLAN di mikrotik adalah solusi yang sangat efektif untuk segmentasi dan manajemen jaringan skala menengah di atas. Ini memungkinkan isolasi logis, peningkatan keamanan, dan efisiensi sumber daya jaringan. Pentingnya simulasi topologi. Simulasi topologi yang kita lakukan membantu memahami secara mendalam konfigurasi dan proses troubleshooting yang terkait dengan implementasi VLAN. Rekomendasi lanjutan. Sebagai langkah selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk mempraktikkan simulasi dengan topologi yang lebih kompleks. Pelajari juga routing antar VLAN untuk memungkinkan komunikasi yang terkontrol antara segmen yang berbeda. Dengan pemahaman yang kuat tentang VLAN dan mikrotik, kita dapat membangun jaringan yang lebih aman, efisien, dan mudah dikelola, siap menghadapi tantangan di era digital saat ini. Teruslah bereksplorasi dan berinovasi dengan teknologi jaringan. Oke. Selanjutnya Mungkin selanjutnya yang itu. Oke. Yuk. Oke, di sini selanjutnya ini topologi jaringan yang kita buat. Nah, di sini ada internet, lalu ada routernya itu kita menggunakan mikrotik, lalu kita ada switch core, kita menggunakan Cisco. Nah, lalu di sebelah sini kita yang menggunakan switch layer 2 biasa, lalu ada server. Nah, di mana yang finance ini, VLAN finance, ini dia bisa akses ke arah internet dan juga ke arah server. Lalu VLAN manager juga bisa akses ke arah internet dan juga akses ke server. Sedangkan yang guest ini kita batasin, dia hanya bisa ke arah internet saja. Dia tidak bisa mengobrol ke arah server, finance maupun manager. Oke, di sini kita buka contoh konfigurasi mikrotiknya. Oke. Lalu sini kita buat IP-nya. Nah, ini untuk IP yang kita set di mikrotik. Untuk VLAN finance itu IP-nya 10.100.1/27. Lalu ada VLAN manager yaitu 10.20.200.1/27. Lalu untuk IP servernya yaitu 10.255.255.1/30. Lalu ke arah switch core itu ada 172.16.10.1/30. Lalu untuk VLAN guest-nya itu ada 192.168.30.1/24. Ini untuk VLAN tamu. Lalu untuk internetnya itu 192.168.107.157/24. Ini untuk IP yang kita set di mikrotik. Lalu untuk DHCP servernya, ini untuk DHCP server VLAN finance. Lalu ini ada DHCP server VLAN guest, lalu ada DHCP server VLAN manager, lalu ada DHCP server untuk server. Oke, lanjut kita ngecek konfigurasi rules-nya. Nah, di sini ada beberapa rules, yaitu rules blocking untuk arah guest ke arah server, jadi kita block. Lalu untuk guest ke arah VLAN finance, ini kita blok juga. Ada guest ke arah manager, ini kita blok juga. Lalu untuk ini block gateway guest ke server, block gateway guest ke finance, block guest to manager. Oke, kita lanjut untuk cek konfigurasi switch-nya. Di mana di suite ini sudah kita masukkan untuk konfigurasi VLAN-nya, yaitu ada VLAN 100 yang untuk VLAN finance,
lalu ada VLAN 200 untuk VLAN manager, lalu ada VLAN 300 untuk VLAN guest. Dan untuk kita settingnya itu yang VLAN finance itu ada di Ether 1, VLAN manager ada di Ether 2, lalu VLAN guest ada di Ether 3. Nah, ini untuk interface di switch-nya. Jadi yang Ether 0 ini dia ke arah mikrotik, lalu yang Ether 1 ini ke arah VLAN finance, yang Ether 2 ke VLAN manager, lalu yang Ether 3 ke VLAN guest. Oke, selanjutnya kita cek apakah VLAN ini mendapatkan IP, dan kita juga testing. Oke, ini untuk VLAN finance. Oke, dia mendapatkan IP sesuai yang disetting di mikrotik, yaitu 10.10.100.30. Untuk gateway-nya 10.10.100.1. Ini untuk VLAN finance. Lalu kita ke VLAN manager. Kita cek IP-nya. Oke, di sini juga sudah mendapatkan IP yang sesuai 10.20.200.30. Gateway-nya itu 10.20.200.1. Lalu kita cek ke VLAN guest atau untuk tamu. Kita cek. Oke, untuk IP-nya juga sudah sesuai 192.168.30.254/24. Untuk gateway-nya 192.168.30.1. Lalu kita cek untuk servernya. Oke, untuk servernya juga sudah mendapatkan IP yang sesuai 10.255.255.2, gateway-nya 10.255.255.1. Oke, selanjutnya kita bakalan testing antara finance ke arah server. Kita testing 10.255.255.2. Oke, ini untuk ke arah server, dari finance ke arah server ini bisa replay, tidak ada blocking. Lalu kita cek dari finance ke VLAN manager. Oke, untuk ke arah dari VLAN finance ke VLAN manager juga sudah berhasil. Lalu kita coba ke VLAN guest. Guest 32. 254. Nah, di sini dia RTO karena kita blok dari mikrotiknya, di mana VLAN finance manager hanya bisa ngobrol ke arah server dan juga antara finance dan manager. Untuk ke arah guest, untuk tamu ini kita blok, makanya tidak bisa. Oke, kita lanjut ke arah. Sekarang dari VLAN manager, kita ping ke VLAN finance. Oke, ini untuk ping ke arah VLAN finance bisa dari VLAN manager. Lalu kita ping ke arah server. Oke, untuk ke arah server juga sudah bisa dari VLAN manager. Lalu kita ping ke arah VLAN guest. Dan ini juga dia RTO atau tidak bisa karena kita blok. Oke, selanjutnya kita bakalan cek dari VLAN guest. Nah, di mana VLAN guest ini kita blocking ke semuanya kecuali ke arah internet saja. Kita ini ping 888 ke arah internet, dia bisa. Lalu kita ping coba ke arah server 10.255.255.2.
ini terblok, tidak bisa. Lalu kita ping ke arah VLAN finance. Untuk ke arah VLAN finance juga sudah tidak bisa. Lalu terakhir kita coba ping ke arah VLAN manager. 10, 20, 200.30. Oke, untuk ke arah VLAN manager juga ini tidak bisa. Jadi gas ini hanya kita bolehkan ke arah internet saja. Lalu ini untuk finance, tadi kita cek ping ke arah internetnya dulu. Untuk VLAN finance ke arah internet bisa. Lalu kita cek dari VLAN manager ping ke arah internet. Oke, untuk arah internetnya juga sudah bisa. Nah, dari server ini kita coba ping ke arah VLAN finance. Dia juga bisa dari server. Lalu kita coba ping ke VLAN manager. Dia juga sudah bisa. Lalu terakhir kita ping ke arah VLAN gas. Oke, di sini untuk ke arah VLAN gas di blok. Oke, itu hasil testingnya. Jadi VLAN gas ini hanya kita bolehkan hanya ke arah internet saja. Jadi untuk ke arah manager, finance, dan server ini tidak dibolehkan. Lalu sedangkan yang VLAN finance dan manager ini bisa ke arah internet dan juga bisa ke arah server. Sekian dari hasil testing kami. Saya balikan lagi ke Pak Septian. Oke, terima kasih Rifki. Mungkin terakhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Saudara Agus, silakan. Ya, tidak ada. Pak Septian, terima kasih semuanya sudah hadir di kesempatan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, udah.